itu satu pembuktian kalau kita memiliki frekuensi yang sama. Kita berebut mencari pahala lebih awal. You menyampaikan salam, aku juga nggak mau ketinggalan menyampaikan salam. So, silakan kalian ucapin salam sama saya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya, itu take and give namanya. Aku mendapatkan sesuatu dari apa yang aku lakukan. Sama halnya dengan kalian mendapatkan sesuatu dengan apa yang kalian lakukan. Oke, selamat siang semua. Pada hari ini saya akan memasuki sebuah materi tentang klasifikasi tokoh. Ya, langsung saja setelah manual. Saya pengen nanya sama kalian. Ada berapa klasifikasi tokoh? 3. Are you sure 3? 2. Mantapkan lagi. Ada berapa klasifikasi tokoh? Ada 6. Pembagiannya ada berapa? 2 dulu ya. Yang pertama berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita. Ini klasifikasi tokoh. Yang pertama berdasarkan peranan. Yang kedua berdasarkan apa? Fungsi. Berdasarkan fungsinya terhadap jalan cerita. Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita ada berapa? Ada 3. Pertama, Protagonis. apa itu protagonis? Tokoh yang mendukung cerita, paham? Manakala cerita itu harus menuju ke arah barat, semua menuju ke arah barat berarti semua protagonis. Pada saat disuruh tidur, semuanya tidak protagonis. Hanya kalau semuanya mengikuti alur cerita yang disuguhkan, yang diperintahkan, yang diinstruksikan, di sana tidak akan pernah kalian temukan konflik atau permasalahan. Tanpa konflik maka tidak akan ada cerita yang disuguhkan. Sebab apa? Penonton akan mengalami kejenuhan. Nggak ada konflik, nggak ada masalah. Buat apa kita nonton? Maka di sana ada yang kedua, yaitu peran antagonis. Apa antagonis? Tokoh yang menentang cerita. Bolehlah Anda bilang menantang atau menentang ya. Artinya berlawanan dengan tokoh protagonis. Alur ceritanya Anda suruh tidur semua di rumah, ternyata ada beberapa tokoh yang keluar dari jendela nonton pasar malam pulang jam 1. Berarti itu anak tokohnya sebagai tokoh antagonis. Jadi antagonis ini bukan berarti yang sadis, bukan ya. Tidak mesti yang sadis-sadis, yang menyimpang, yang tidak sama dengan alur cerita. Kenapa harus ada yang tidak sama? Biar ada yang diceritakan, biar ada yang disuguhkan. Sebab ada konflik di sana. Ke selatan, ini ke utara, berbenturan. Disitulah konflik. Pada saat kalian disuruh belajar semua, ada yang tidur. Yang tidur ini berperan sebagai antagonis. Yang belajar berperan sebagai protagonis. Pada saat disuruh pulang semua, kalian pulang. Yang pulang sebagai protagonis. Ada anak yang tidak mau pulang ke rumah, pulangnya jam 10 malam, itu berperan sebagai antagonis. Maka jika Anda menemukan anak-anak yang menyimpang dari aturan, berarti itu antagonis. Paham ya? Oke. Yang ketiga, tritagonis. Apa itu tritagonis? Tokoh pembantu antagonis. Di balik protagonis, orang-orang yang lurus dalam kehidupannya itu punya sahabat-sahabat yang mendukung, sahabat-sahabat yang mendampingi, yang mensupport atas kebaikan. Begitupun di balik orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang selalu nyeleneh, yang menantang keadaan, yang menantang kebaikan, yang selalu bikin masalah. Di belakangnya ada orang-orang yang menyupport juga, yang mendampingi, yang selalu menjadi kawan dan sahabat-sahabat. Satu hal, di saat ada orang jahat, punya teman nggak orang jahat? Punya. Ada orang baik punya teman nggak? Punya.
teman orang baik atau orang jahat, dialah peran sebagai tritagonis. Kenapa harus ada temannya? Sebab harus ada pendukung. Tanpa pendukung tidak akan seru. Yang membuat cerita ini tambah seru, konflik tambah berkepanjangan, pendukung-pendukungnya. Satu contoh, ada dua calon kepala desa. Yang satu jujur sesuai dengan aturan, yang satu main suap, bahkan ada serangan fajar segala macam. Ya. Di balik kedua calon kepala desa ini punya kader-kader yang mendukung. Kadang-kadang manakala dua calon kepala desa ini ada konflik, ada masalah, yang perang calon kepala desanya atau pendukungnya? Pendukung yang rame. Kader-kadernya yang teriak-teriak di lapangan, hidup si A, hidup si B. Calon punya atau pendukungnya? Pendukung. Adanya tokoh-tokoh tritagonis sebagai pendukung, antagonis ataupun protagonis. Ini untuk berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita. Paham belum? Paham ya? Oke. Langsung Anda masukkan ke akal dan pikiran Anda, buat konsep. Setelah ini Anda suguhkan sebuah cerita yang mana di dalamnya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke. Satu. Yang kedua, berdasarkan fungsinya dibagi berapa? Tiga. Yang pertama? Agak sedikit rumit, tapi kalau Anda sudah paham, I think Anda tidak susah memahami antara peran sentral dengan utama. Pertanyaan saya, sentral dengan utama ini yang sering muncul, sentral dulu atau utama dulu? Utama. Yang sering berperan ini sentral atau utama? Kalau di layar televisi, di layar lebar, ini yang sering tampil, yang sering muncul nih, sentral atau utama? Coba jujur aja, jangan takut, angkat tangan yang menyatakan sentral yang sering muncul nih. Alasannya kenapa nih? Ya apa-apa ya? Karena apa ya, kalau tokoh utama tuh kayak apa sih, ditunggu-tunggu gitu loh Pak. Oh gitu. Kalau sentral itu kayak ya udah, penonton tuh cukup tahu. Jadi yang sering muncul sentral atau utama? Sentral, yang sering muncul sentral. Sedangkan yang ditunggu-tunggu utama. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan sentral tadi. Sekarang yang setuju kalau tokoh utama yang sering muncul, kata. Jangan ragu-ragu, jangan takut ditanya, santai aja. Yuk, turunin nana. Tokoh utama yang sering muncul. Kenapa alasannya? Karena tokoh sentral yang ditunggu-tunggu. Karena tuh kalau yang mendukung tuh, dia mendukung sentral gitu Pak, yang mendukung dasarnya. Bisa begitu. Oke, paham? Enggak. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke, sekarang saya kasih gambaran. Jelaskan dulu yang tertulis di situ. Apa yang itu tokoh sentral? Yang menentukan berapa Ya, orang atau tidaknya cerita itu tergantung tokoh sentral. Paham nggak? Oke. Kalau tokoh utama, tokoh sentral, ya, atau menentang tokoh sentral. Awas, berbeda dengan protagonis nih. Nanti, kalau tadi mau peran, sekarang fungsi, ya. Kita alih bagian. Oke, sekarang ini. Kali ini pernah lihat satu. Pernah lihat satu? Pernah main satu? Bisa main satu? Bisa. Belum main satu? Oke. Paling tidak minimal pernah lihat satu, ya. Tokoh-tokoh dalam percaturan ini sebutkan satu-satu. Satu. Ya, dua. Raja, tiga. Bom, empat. Kuda. Oke, menteri ya. Oke. Raja, menteri, unsur, kuda, bom, pion. Oke, ada 6 ya. Ada 6 tokoh. Dari 6 tokoh tersebut siapakah tokoh sentralnya? Raja. Kenapa raja? Kalau Kenapa raja? Ya, inisialnya raja. Kenapa raja? Oke, tadi kan raja apa? Tokoh sentral kan? Oke. Kalian baca lagi. Apa itu tokoh sentral? yang menentukan berapa kon. Oke, siapa tokoh sentralnya? manusia. Tadi sih nyebut manusia nggak? Nanti raja. Kalau kamu bilang manusia, berarti dalam kehidupan ini tokoh sentralnya adalah Tuhan. Oh iya. Kau bilang Tuhan,
sebagai aktor. Pemain catur itu sutradaranya, ya, bukan tokohnya. Tokohnya tadi kan kita udah menyebutkan ada apa? Ada nama raja, menteri, luncur, kuda, empok, tio, ya kan? Sebutkan salah satu di antara mereka sebagai tokoh sentralnya siapa? Raja. Kenapa raja? Karena raja yang menentukan gerak lakon. Itu dibalik aja kalimatnya. Saya kan ulang lagi. Apa itu tokoh sentral yang menentukan? Siapa tokoh sentralnya? Raja. Kenapa raja? Karena raja yang menentukan gerak lakon. Nah, kenapa? Contohnya apa? Jika raja mati, selesai satu. Ya. Nah, menteri, sehebat aku menteri, lompat sana, kejar sana, bunuh sana. Tujuannya buat melindungi raja atau mematikan raja lawan. Atau nih, ya, bukan pertanyaan, saya hanya menyatakan ini. Dia bertugas melindungi rajanya sendiri, sekaligus membunuh raja lawan tugasnya. Berarti tokoh sentralnya adalah raja. Tokoh utamanya siapa? Menteri. Kenapa menteri? Karena menteri yang membela atau mendukung juga menentang tokoh. Harus sampai di sini. Oke, saya kasih sekelumit sebuah cerita yang nanti kalian akan membuat sebuah cerita, ya. Tapi jangan cerita yang sama dengan saya. Saya kasih contoh. Nuh, ya. Nuh ini seorang pengusaha kaya raya. Oke, amin. Namanya siapa nih? Alisa. Alisa adalah istri daripada Nuh. Dalam cerita. Jangan minta duluan cerita. Oke. Namanya siapa? Jafari. Devan. Jafari nama jadul, nama asal Devan. Devan ini rival daripada Nuh. Oke. Namanya siapa deh? Kaula putri daripada Nuh. Terima saja, ya. Sementara. Oke. Suatu saat rivalnya Nuh ini, ya, ingat, melakukan satu tindakan yang membuat perusahaan Nuh hancur. Nuh difitnah dan masuk penjara sampai meninggal dalam penjara. Istrinya sakit, tidak terima menahan semua ini. Dia pun meninggal dunia. Jadilah anak yatim. Padahal selama ini dia semangat belajar itu hanya karena orang tuanya yang mendukung dia menjadi anak yang sukses. Siapa tokoh sentralnya? Siapa tokoh sentral? Ayo jawab yang benar. Siapa tokoh sentral? Nuh, siapa? Itu bapak kau. Terjebak dia dengan nama, ya. Nah, sebutkan ayah. Ingat, pada saat ada main drama, jangan berpikir itu teman. Konsentrasikan dalam perjuangan kamu. Itu adalah tokoh dalam drama tersebut. Namanya berjiwa, ya. Oke. Kenapa ayah kamu sebagai tokoh sentral? Karena dia yang menentukan. Bentukan apa, Nuh? Menentukan. Nah, ya, oke. Ada yang bisa jawab kenapa Nuh dijadikan tokoh sentral oleh Haul? Alula kan kalau semangat belajar tuh ada bapaknya. Oke, dia termotivasi oleh ayah untuk belajar sungguh-sungguh. Artinya dia melakukan sesuatu, ya, demi membahagiakan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya meninggal, kemudian Kalulah belajar sungguh-sungguh juga. Dia mengambil jurusan hukum dengan niat biar saya jadi pengacara handal dan akan menjerumuskan Deva ke penjara. Nah, sekarang pada saat orang tuanya meninggal, siapa tokoh sentralnya? Dia tokoh sentralnya? Siapa tokoh sentralnya? Kenapa Devani? Ayo, kenapa Devani? Dia yang membuat. Ayo, kenapa Devani? Karena tujuan balas dendam dari kalian.
Oke, karena Devan merupakan tokoh yang paling ditentang oleh Kalula. Kalau dulu tokoh sentralnya adalah ayahnya, karena apa? Ayahnya adalah orang termotivator untuk hidup. Dia semangat belajar untuk membahagiakan orang tuanya. Tokoh sentralnya orang tua. Begitu orang sudah meninggal, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Satu tujuan hidup aku, makanya surutkan kehidupan. Nah, artinya tokoh utama bisa jadi adalah tokoh yang paling mendukung tokoh sentral atau yang paling memusuhi dan menentang tokoh sentral. Pernah kalian dengar ada orang bertahan hidup hanya untuk balas dendam? Ada? Itu berarti menjadikan tokoh sentral sebagai orang yang paling ditentang oleh dia. Ada orang bertahan hidup karena orang yang paling dia cintai. Ada? Jadi dia menjadikan tokoh sentral sebagai orang yang paling dia sayangi dan dia cintai. Paham? Pertanyaan berikutnya, siapa tokoh utamanya? Kalula. Kenapa dia lagi, Devan? Ngapain ke Devan? Dia yang muncul berkali-kali. Dia yang sering muncul. Baik pada saat awal orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya sudah meninggal, tetap dia sebagai tokoh utama. Oke, tiba-tiba ya, Kalula ini lagi belajar di sebuah perguruan tinggi. Dia itu pulang naik Gojek ya. Nah, si tukang Gojeknya ini tokoh apa namanya? Tokoh pembantu di sini beda dengan tritagonis. Ingat, kalau tritagonis mau berperan ya, sebagai pendukung. Tapi kalau dalam fungsi tokoh pembantu di sini adalah tokoh figuran, tokoh tambahan. Pelengkap. Gak mungkin kan yang jadi Gojek ngambil lu lagi yang udah mati ya gitu kan, atau yang jadi Gojeknya Devan kan nggak mungkin. Devan kan musuhnya nah gitu, jadi ngambil orang lain bukan ini malah dari Gojek gitu, contohnya. Nah jadi sebenarnya apa paham? Oke, sampai di sini paham? Oke, klasifikasi tokoh saya cukupkan. Saya berikan kesempatan Anda untuk minimal 2 anak saja ya, untuk menceritakan sebuah cerita singkat yang mana di dalamnya ada tokoh protagonis, antagonis dan protagonis, dan yang kedua cerita yang di dalamnya ada tokoh sentral, utama dan pembantu. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya itu di suatu sekolah ada 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan itu tuh ceritanya masalahnya itu adalah cinta segitiga. Nah, kita sebut aja nama cowoknya itu Noval, nama ceweknya itu Bila, dan nama cewek yang satu lagi itu Putri. Nah, jadi si Bila itu udah suka sama Noval itu dari lama, sedangkan Noval itu sukanya sama Putri. Nah, sudah kan, akhirnya mereka lulus tuh ceritanya. Nah, pas lulus, ternyata yang dinikahin Noval itu Putri, sedangkan si Bila itu masih sayang banget nih sama si Noval. Terus rasa cinta lah gitu. Terus si Bila itu ngedengar kabar dari orang lain kalau Noval sama Putri itu menikah. Nah, menikah karena Noval itu sangat cinta ya sama Putri, jadi dia mengusahakan apapun buat kebahagiaan Putri. Sampai dari awal pernikahan mungkin ekonominya yang cukup memburuk, terus tidak stabil, pokoknya mah tidak bagus lah rezekinya gitu. Si Noval ini benar-benar mengusahakan apapun buat Putri. Nah, tiba-tiba si Putri mengandung anak Noval. Terus setelah mengandung, melahirkan. Nah, setelah melahirkan anak pertama, rezekinya itu alhamdulillah bagus. Si Bila itu yang lihat Noval nikah dan hidupnya bahagia tuh jadi kayak dendam gitu, panas gitu. Jadilah si Bila ini menyakiti Putri dengan cara main dukun. Karena dia sangat dendam
nggak tahu apa-apa. Jadi Novel ini khawatir kan, jadi dia mengusahakan apapun untuk kesembuhannya Putri. Nah, sampai di suatu hari si Putri ini meninggal karena penyakit yang tidak jelas. Karena ulahnya siapa? Bila. Ulahnya Bila. Akhirnya ada salah satu temannya Bila, setelah Putri meninggal nih, ada salah satu temannya Bila yang ngasih tahu ke Novel kalau yang menyebabkan Putri meninggal ini gara-gara Bila. Karena Bila itu ke dukun itu diantar oleh temannya, karena temannya mungkin nggak tega yang melihat anaknya Putri yang waktu itu umurnya masih 3 tahun, jadi nggak tega, jadi ngomonglah ke si Novel. Akhirnya Novel itu ada sedikit dendam ya, tapi dia nggak mau dendam, tapi dengan cara yang baik-baik agar si Bila ini tidak menyakiti anaknya lagi gitu. Jadi Novel ini membalasnya dengan cara yang baik lah, jadi diomongin gitu sama si Bila. Si Bila. Nah, jadi sudah diomongin, akhirnya Bila hijrah dan Novel sudah mengikhlaskan. Nah, jadi Masya Allah. Novel ingin balas dendam, tapi dia juga ingin melindungi anaknya. Akhirnya si Bila juga hijrah, ngerti nggak? Jadi Protagonisnya siapa? protagonisnya tuh Bila awalnya, Pak. Protagonis tuh Baik. oh, yang pendukung protagonis tuh berarti kan si Nabila ya? Putri, protagonisnya Putri. Anak Putrinya meninggal, jadi suaminya tuh kayak hilang harapan gitu. Akhirnya kan dikasih tahu nih Pak sama temennya Bila, kalau yang mendukung nih santet. Dalam sebuah kerajaan ada raja, menteri, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ada sebuah jenderal yang memberontak dalam sebuah kerajaan tersebut. Si jenderal ini ingin membunuh raja dan pangerannya agar dia menjadi raja. Sehingga pun dia memerintahkan beberapa pengawal raja untuk memberontak kepadanya. Lalu apa ya? Itu, Pak. Oke, kasih plot. Ada yang lain? Yuk. Di dalam hati dia tuh berkata, ya ampun, saya ingin mempunyai anak cewek untuk menemani hidup saya gitu. Terus beberapa detik kemudian ada cahaya yang datang tiba-tiba, dan cahaya itu muncullah seorang penyihir atau peri kecil. Dan di situ peri kecil berkata, hai kamu, hai wanita muda, hai wanita tua, apakah Anda apa yang ingin Anda minta dari saya? Saya akan mengabulkan permintaan Anda. Dan wanita tua itu berkata, saya ingin mempunyai anak cewek yang bisa menemani hidup saya. Nah, terus oke, akan kukabulkan permintaan wanita tua ini. Dan wanita tua ini mengeluarkan seperti jerami. Dan jerami itu penyihir peri kecil ini suruh kayak nanam dan rawat baik-baik. Terus wanita itu pun menekuni apa yang diperintah
Nah, dan di situ berubah menjadi nggak tahu asal mula dari mana, berubah jadi seorang anak kecil yang mini banget. Dan terus si wanita tua ini selalu menyayangi anak ini, kayak ya dikasih makan, terus main bercanda tiap hari, berlari-larian, terus cerita-cerita kecil. Nah, terus pada suatu saat ibu ini tidur suatu malam. Suatu malam wanita tua ini tidur. Wanita tua ini tidur, terus putri ininya tuh ada di kamarnya gitu. Ada kamarnya tuh sendiri-sendiri, dan wanita tua ini kayak ke kamarnya sendiri karena udah tahu putrinya udah tidur yang ininya. Nah, terus ada beberapa waktu kemudian ada seekor katak aja kali. Katak. Tapi kataknya tuh katak gede gitu ya. Nah, ada suatu katak yang masuk tiba-tiba ke kamar putri kecil ini. Nah, terus katak ini melihat ada seorang gadis kecil yang manis dan cantik. Nah, terus katak ini tuh jatuh cinta sama ini. Jatuh cinta, wah ada makhluk cantik dan imut. Saya akan menikahi gadis ini. Terus katak itu pun membawa ke tempatnya, ke asal tempat katak itu. Nah, terus katak itu pun membawa dan mengetahui dan memberitahu ibu, aku bakal menikahi makhluk ini yang cantik gitu. Dan ibu pun menyetujui. Nah, terus jadi tuh yang putri kecil ini ditaruh di danau tuh ada daun yang gini. Daunnya tuh ditaruh di situ. Nah, terus ditaruh di situ kan daunnya kan nyangkut ya, nyangkut batang gitu. Nah, terus karena kenapa ditaruh di situ, biar putri ini tidak bisa kabur kemana-mana. Dan beberapa waktu kemudian pernikahan pun akan dimulai. Dan ada ikan yang lucu, yang imut, dan dia tuh mengetahui posisi si anak kecil ini, putri kecil ini. Dan dia tuh berkata, putri kecil ini minta tolong, bantu saya, aku tidak mau menikah sama katak jelek itu. Gitu. Nah, terus si ikan pun mendengar. Hai teman-teman, ada yang dengar nggak? Ada suara yang minta tolong, dan minta tolong buat bantuin dia. Dan ikan-ikan ini pun bergerombolan mendekati si putri kecil ini. Dan si ikan pun menggigiti daun dari batang itu, bukan batang, namanya akarnya itu ya, digigitin sampai lepas. Dan putri kecil ini pun di daun itunya tuh berjalan tuh ke danau, terus berjalan terus kayak ke bawah arus gitu. Dan terus habis ke bawah arus, putri ini selamat. Terus ada namanya kinjeng. Dan capung ini tuh kan lagi terbang ya di atas ini ya, lihat ke bawah. Dan capung tuh mendekat, wah itu ada putri kecil yang sangat cantik, aku akan menikahinya. Nah, capung ini tuh ngambil tuan putri ini pakai kakinya tuh, terus pakai itunya dibawa ke atas ke tempat capung ini berada. Dan terus capung itu tuh menunjukkan, dan kan dibawa tuh ya ke rumahnya. Terus banyak capung-capung lain. Nah, terus capung-capung lain tuh pada ngeliat. Terus
dia tuh kayak ngasih tahu kayak terus sebut lainnya tuh kayak gini. Ini makhluk aneh, makhluk apaan yang akan kau nikahi? Sedangkan dia mempunyai kaki aja 2, tangan aja 2. Ini makhluk jelek, makhluk aneh. Nah seperti kayak seperti kita gitu. Dan terus Capung pun akhirnya berpikir, oh iya ya, dia jelek juga ya. Jadinya Capung pun membawa dan melantarkan si putri kecil ini di hutan. Dan si putri kecil ini tuh berjalan mengelilingi hutan sendirian sambil mencari makan, terus tempat tidur gitu kan. Terus dia tuh sampailah ke pondok yang tua tapi ada lampunya menyala. Nyala bangku. Tuan putri pun menghampiri dan mengetuk ketuk, tak. Apakah di sini ada orang? Nah terus tikus tuh ada, terus di dalamnya itu ada tikus karena di situ penghuninya tikus. Dan tikus pun membuka kreket. Iya. Terus putri pun berkata, apakah boleh saya meminta makanan dan menumpang tidur di sini? Terus tikus pun berkata, boleh. Lagi pula saya pun sendiri di sini sebatang kara. Ayo masuk, kita makan dulu sambil menghangatkan badan putri. Nah terus di dalam terus di situ putri dikasih makan, dikasih itu hidup nyaman, dan udah deh selesai.